Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rafif Wafi. Kalian bisa memanggil dengan Bapak Rafif. Bapak seorang guru matematika. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Jika kalian ingin keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker serta bekal hand sanitizer. Kita jaga kesehatan diri kita dengan berolahraga agar kita tetap sehat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan kelas 9 ya. Bab pertama. Nah, di sini kalian akan mengenal beberapa sifat perpangkatan yang udah pernah kita pelajari waktu di SD. Langsung saja ke next slide. Ada sebuah cerita, seseorang, anggap saja itu Budi. Budi terinfeksi virus corona. Oke, saat itu dia bertemu juga dengan temannya. Dan setelah 1 jam, temannya juga terkena infeksi corona. Jadi, ada 2 orang yang terkena infeksi corona. Dan masing-masing itu bertemu 1 orang setiap 1 jam. Maka masing-masing berbincang dan saling menularkan virus tersebut. Alhasil, setelah 2 jam ada 4 orang yang terkena virus. Dan ketika 1 jam lagi, masing-masing 4 orang tadi bertemu 1 orang. Maka ketika 3 jam, ya, menambah sejam, itu terjadilah 8 orang yang terkena infeksi virus corona. Nah, ini bisa kita bahasakan dalam matematika, anak-anak. Dimana pada saat 0 jam itu 1 orang, dan 1 jam ada 2 orang yang terkena virus. Selama 2 jam ada 4 orang, dan selama 3 jam 8 orang. Pertanyaannya adalah berapa orang yang terinfeksi virus corona selama 10 jam? Yo, berapa jawabannya? Maka kita bisa lihat dari pola jawaban di sini ya. Nah, kita lihat, kita transfer 1, 2, 4, 8-nya ke samping. Dan kita lihat bahwa 2 itu kita samakan dengan 2 kali 1 ya. Dan 4 itu adalah 2 kali 2. Dimana pada saat kita mempelajari di SD bahwa 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2. Dan 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, maka kita dapat diketahui 8 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 3. Dan kita tahu 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kalian lihat pangkatnya. Apakah ada hubungan antara jam dan pangkat? Ada ya, 0, 1, 2, 3. Nah, maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa polanya adalah 2 pangkat N. Nah, di sini kita ketika ada 10 jam berarti 2 pangkat 10. Alhasil hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Dan hasilnya 1024 orang jawabannya. Maka dapat disimpulkan ada 1024 orang yang terinfeksi selama 10 jam. Wow, sangat besar sekali ya anak-anak. Nah, maka dari situ kita berangkat dari definisi perpangkatan. Nah, definisi perpangkatan itu kita tuliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A itu sebanyak N kali. Contoh, 5 pangkat 6. Bilangan pokoknya berapa? 5. Pangkatnya ada berapa? 6. Maka 5 kali 5, 5-nya sebanyak 6 kali. Sekarang kita lihat lagi. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Bilangan pokoknya berapa? Ya, benar, 4. Pangkatnya ada 5, karena 4-nya ada 5 kali. Oke, langsung aja kita ke sifat pertama dari perpangkatan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan, kita langsung ke contoh aja. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Secara definisi, kita akan mengerjakannya seperti ini. 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berlaku sifat asosiatif. Maka tanda kurungnya kita buang. Maka 2-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti secara definisi, ini adalah 2 pangkat 7. Nah, teman-teman anak-anak silakan perhatikan pangkat 7 dan sebelahnya 3 dan 4. Apakah ada hubungan antara 3, 4 sama dengan 7? Ya, ada ya.
Kita seperti yang kita ketahui bahwa 7 itu adalah hasil pertambahan dari 3 dan 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Baik anak-anak, maka dapat kita simpulkan sifat pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, gimana nih kalau kasusnya seperti ini anak-anak? Nah, 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 9. Nah, kalau kita tulis bakal lewat dari garis nanti. Bakal lewat dari papan tulis ya gitu. Jadi kebanyakan. Jadi kita harus hemat. Gunakanlah sifat ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka dari itu 3 pangkat 10 tambah 9 sama dengan 3 pangkat 19. Mudah kan anak-anak? Sebagai follow up-nya silakan kalian tulis soal ini dan kerjakan dan dikumpulkan pada akhir pertemuan nanti. Oke, kita lanjut sifat ke berikutnya. Nah, di sini ada sifat yang kedua ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini bedanya yang tadi adalah ini dibagi ya anak-anak. Nah, berapa? Oke, kita langsung ke contoh ya. 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 2. Jika kita mengerjakannya secara definisi bahwa 5 pangkat 5-nya ada berapa? Ada 5 kali, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 bagi 5 kali 5. Alias 5 pangkat 2 ya tadi ya. Ini sama saja seperti ini ya bentuknya di per gini. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5. Maka bisa kita bagi 2 ini ya. Dan hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan. Antara 5 pangkat 3, pangkatnya ini ya, pangkat 3. Dan sebelahnya ini 5 dan 2, apa sih hubungannya? Ya, benar, dikurang. Nah, jadi pangkatnya itu dikurang anak-anak. 5 pangkat 5 kurang 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 ya. 5 kurang 2 sama dengan 3. Maka dapat kita simpulkan sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke? Nah, contoh lagi nih. Nah, ini kan banyak nih pangkatnya nih. 7 pangkat 15 dibagi 7 pangkat 6. Maka langsung aja kita kerjakan dengan menggunakan senjata sifat 2 tadi. 7 pangkat 15 dikurang 6. 15 kurang 6 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 7 pangkat 9. Nah, sebagai follow up-nya sifat kedua ini, agar kalian mahir dalam menggunakannya, silahkan kalian kerjakan soal latihan kedua dan kumpulkan di akhir pertemuan. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, apa sih anak-anak? Mari kita kerjakan dari contoh. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Nah, secara definisi kita mengerjakannya sebagai berikut. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan itu ada 2 ya. Kali lagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berlaku sifat asosiatif. Tanda kurungnya hilang. Dan 3-nya ada berapa nih anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Pangkat 8 ini, angka 8 ini apa sih hubungannya dengan 4 dan 2? Baik, benar sekali. Ini adalah perkalian ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka sifat berikutnya berlaku A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, kita coba lagi nih. 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Kalau kita kerjakan secara definisi tadi kebanyakan ya angkanya ya. Jadi kita langsung gunakan aja sifat ketiga. 5 pangkat 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa anak-anak? Iya, 12 ya. 5 pangkat 12. Nah, sebagai follow up, silakan kalian kerjakan soal latihan ketiga dan kumpulkan pada akhir pertemuan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat perpangkatan lagi ya anak-anak. Terima kasih, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay healthy anak-anak.